Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainutya dengan NIM 6661248. Saya akan mempresentasikan yang berjudul Analisis Strategi di Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang. Dosen pengampunya yaitu Dr. Ayuning Budiati, MP.PM, dengan mata kuliah Manajemen Strategi. Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang mempunyai visi bersama menjaga kualitas lingkungan hidup Kota Serang. Dan misinya yaitu 1. Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas BLHD. Yang kedua, meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan, kesadaran, kepedulian, dan partisipasi para pemangku kepentingan terhadap fungsi lingkungan hidup. DLH Kota Serang mempunyai tujuan 1. Meningkatkan profesionalisme, akuntabilitas, dan kapasitas BLHD Kota Serang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Yang kedua, membaiknya performa kualitas daya dukung dan daya tampung lingkungan melalui peningkatan sinergitas dan efektivitas program pengelolaan lingkungan yang dilaksanakan oleh lintas pemangku kepentingan. Yang ketiga, membaiknya performa kualitas daya dukung dan daya tampung lingkungan melalui implementasi perilaku masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya yang sadar peduli akan keberlangsungan lingkungan hidup. DLH mempunyai sasaran sebagai berikut. 1. Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia BLHD Kota Serang dalam perencanaan, pemanfaatan, pengelolaan, pengawasan, pengendalian, dan pemulihan lingkungan hidup sesuai dengan tuntunan profesi serta perkembangan pengetahuan dan teknologi. Yang kedua yaitu teridentifikasi dan terkelolanya kualitas lingkungan hidup. Yang ketiga yaitu meningkatkan komitmen para pengambil kebijakan untuk mengambil urusan lingkungan hidup sebagai pertimbangan pengambilan keputusan. Faktor internal DLH Kota Serang. Yang pertama yaitu MEN atau sumber daya manusia. DLH Kota Serang memiliki pegawai ASN dan non-ASN yang bertugas di bidang kebersihan, persampahan, dan pengawasan lingkungan. SDM cukup berpengalaman, tetapi jumlah tugas di lapangan masih kurang dibanding luas wilayah dan volume sampah yang tinggi. Yang kedua yaitu money atau keuangan. Anggaran berasal dari APBD dan bantuan provinsi. Dana difokuskan untuk operasional kebersihan dan TPA Cilowong. Namun, keterbatasan anggaran membuat beberapa program lingkungan masih belum berjalan maksimal. Yang ketiga yaitu mesin atau peralatan. DLH memiliki truk sampah, kontainer, dan alat berat TPA. Sebagian peralatan sudah tua dan sering rusak sehingga efisiensi pengangkutan sampah masih rendah. Selanjutnya yaitu material atau sarana dan prasarana. Memiliki TPA Cilowong, TPS di beberapa kecamatan dan gerobak sampah. Fasilitas sudah ada tetapi masih kurang untuk menampung seluruh sampah kota yang terus meningkat. Selanjutnya yaitu market atau kemitraan. DLH menjalin kerjasama dengan pihak swasta, komunitas, dan sekolah untuk kegiatan kebersihan. Meski begitu, walaupun kolaborasi dengan industri dalam masih terbatas. Selanjutnya yaitu metode. DLH menerapkan sistem pengumpulan dan pengangkutan sampah ke TPA serta mendorong program 3R dan bank sampah. Namun, koordinasi antar bidang dan partisipasi masyarakat masih perlu diperkuat. Selanjutnya yaitu faktor eksternal DLH Kota Serang. Pertama yaitu aktivitas ekonomi dan perdagangan yang meningkat menambah volume sampah. Potensi daur ulang belum dimanfaatkan secara maksimal. Kedua yaitu sosial. Kesadaran masyarakat menjaga kebersihan masih rendah, terutama dalam memilah dan membuang sampah pada tempatnya. Tiga yaitu politik dan pemerintah. DLH berada di bawah pemerintah Kota Serang dan mengikuti kebijakan nasional seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008. Dukungan politik cukup baik, tetapi pergantian pemimpin sering mengubah prioritas program. Selanjutnya yaitu budaya dan demografis. Kebiasaan membuang sampah sembarangan di pasar dan sungai masih umum terjadi. Pertumbuhan penduduk meningkatkan beban pengelolaan sampah. Selanjutnya yaitu hukum dan regulasi. DLH berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang pengelolaan sampah, namun penegakan aturan kebersihan masih lemah. Selanjutnya yaitu iklim dan cuaca. Curah hujan tinggi menyebabkan penumpukan sampah dan resiko terjadinya banjir. DLH juga menghadapi tantangan menjaga kualitas air dan udara. Selanjutnya yaitu teknologi dan media. Pemanfaatan media sosial untuk edukasi lingkungan sudah ada, tetapi pengguna teknologi digital untuk pelaporan dan pengawasan masih minim. Selanjutnya yaitu bisnis dan industri. Kegiatan industri di Serang menghasilkan limbah padat dan cair. Pengawasan sudah dilakukan, tetapi kerjasama dalam CSR lingkungan masih sedikit.
Berikutnya yaitu tabel IPAS Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang sebagai berikut. Selanjutnya yaitu tabel EPAS Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang sebagai berikut. Selanjutnya itu kuadran. Terletak pada kuadran 4 di sertifikasi, yaitu berada di antara S dan T, yaitu strength dan threat. Strategi ST yaitu 1. Memanfaatkan kerjasama dengan PT WPLI untuk menghadapi ancaman limbah B3 dengan cara mengadakan edukasi dan pengawasan bersama ke titik industri yang berpotensi menghasilkan limbah berbahaya. Yang kedua yaitu memanfaatkan SDM berpengalaman di DLH Kota Serang untuk mengurangi ancaman peningkatan volume sampah dengan cara membuat tim monitoring sampah di wilayah dengan timbulan sampah tertinggi seperti Kecamatan Serang, Curug, dan Cipocok Jaya. Yang ketiga yaitu memanfaatkan jaringan komunitas yang berkolaborasi dengan DLH Kota Serang untuk menghadapi ancaman pembuangan sampah secara liar dengan cara membuat kelompok pengawas lingkungan di wilayah dengan timbulan sampah tertinggi seperti Kecamatan Serang, Curug, dan Cipocok Jaya. Selanjutnya itu nomor 4. Mengoptimalkan struktur organisasi DLH Kota Serang seluruhnya untuk menghadapi ancaman meningkatnya kelelahan lingkungan dengan cara membagi tugas respon cepat kepada setiap bidang. Selanjutnya itu penerapan prinsip-prinsip implementasi manajemen strategi menurut George A. Boyne tahun 2001 di Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang. Pertama yaitu kejelasan tujuan. DLH menetapkan visi menjadikan Kota Serang sebagai kota yang bersih, hijau, dan berkelanjutan dengan pengelolaan lingkungan hidup yang optimal. Misi dan tujuan yang spesifik meliputi peningkatan kualitas pengelolaan sampah dan limbah, menjaga kualitas udara dan air, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan lingkungan hidup. Tujuan ini dijabarkan dalam program prioritas seperti pengelolaan sampah dan limbah melalui sistem daur ulang dan pemanfaatan energi, serta kampanye edukasi lingkungan dinas di masyarakat. Kedua yaitu komitmen organisasi terhadap strategi. Komitmen organisasi DLH Kota Serang terhadap strategi kerjasamanya dengan PT PLN dan PT WPLI diwujudkan melalui upaya-upaya seperti penegakan kebijakan lingkungan, pengawasan dan evaluasi program, serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia untuk memastikan implementasi yang efektif. DLH akan membuat kebijakan yang mendukung program kerjasama ini, seperti peraturan terkait emisi limbah dan standar lingkungan lainnya, serta memastikan kepatuhan PT PLN dan PT WPLI melalui sanksi jika terjadi pelanggaran. Melakukan evaluasi program kerja secara berkala untuk mengukur keberhasilan dan dampak program terhadap lingkungan, seperti penurunan emisi atau peningkatan kualitas air, memberikan pelatihan dan pembinaan kepada staf DLH dan staf perusahaan mitra terkait standar dan praktek terbaik dalam pengelolaan lingkungan. Yang ketiga yaitu ketersediaan sumber daya. DLH Kota Serang hanya mengandalkan 34 unit truk pengangkut sampah. Dari jumlah tersebut dilaporkan bahwa hanya sekitar 30 unit yang beroperasi aktif, sementara sisanya tidak dapat digunakan karena terkendala pemeliharaan atau kerusakan. Jumlah armada yang dimiliki saat ini sangat minim dibandingkan kebutuhan ideal untuk melayani seluruh wilayah Kota Serang secara optimal, yaitu sebanyak 110 unit truk. Keterbatasan ini berdampak langsung pada kemampuan DLH untuk mengangkut sampah. Dari sekitar 360 ton sampah yang dihasilkan setiap hari di Kota Serang, hanya sekitar 75-80 ton yang mampu diangkut ke tempat pemrosesan air sampah tetap PAS Cilowong. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar sampah tidak tertangani oleh sistem pengangkutan resmi. Selanjutnya itu The Balance Scorecard DLH Kota Serang. Finansial memiliki skor 65%, customer yaitu 80%, internal yaitu 68%, dan learning and grow yaitu 87%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.